Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tua Masjid rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah tentang Bilal bin Rabah, penakluk ketakutan. Biografi 60 sahabat Nabi. Insyaallah kisah ini akan menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan ini, baik dari segi ibadah maupun dari segi keimanan. Langsung saja, bila disebut nama Abu Bakar, Umar pasti berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya adalah Bilal, seorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita. Tentu bukan seorang sembarangan, melainkan sosok kepribadian besar yang layak memperoleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditujukan kepada dirinya, sosok yang digambarkan oleh para ahli riwayat sebagai laki-laki berkulit hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut lebat, dan berjambang tipis ini justru menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta dengan air mata mengalir membasahi pipinya. Ia justru mengucapkan, saya ini hanyalah seorang dari Habasyah, dan sebelum ini saya seorang budak. Nah, siapakah kiranya orang Habasyah yang sebelumnya menjadi budak? Itulah dia, Bilal bin Rabah, muazin Islam dan penguncang berhala yang dipuja oleh orang-orang Quraisy sebagai sesembahan. Bilal merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang besar. Dari setiap 10 orang sejak munculnya agama itu sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja dikehendaki Allah, kita akan menemukan sedikitnya 7 orang yang mengenal Bilal. Artinya, dalam pergantian kurun dan generasi, terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafal namanya, dan tahu riwayatnya secara lengkap. Sebagaimana mereka mengenal 2 khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Sungguh, bila Anda menanyakan kepada setiap anak yang masih merangkak pada tahun-tahun pelajaran dasarnya, baik di Mesir, Pakistan maupun Cina, mereka pasti mengetahui siapa Bilal. Di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, semua kenal Bilal. Di Irak, Syria, Turki, Iran, Sudan, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan di seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin, tidak ada yang tidak mengenalnya. Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja muslim, siapakah Bilal itu nak? Mereka pasti akan menjawab, ia adalah muazin Rasul. Ia sebelumnya adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan agamanya. Tetapi ia menjawab, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ketika Anda mengetahui kenangan abadi yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal tersebut, ketahuilah bahwa sebelum Islam, Bilal ini tidak lebih dari seorang budak yang mengembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Tanpa Islam, ia tidak akan luput dari kenistaan perbudakan sampai maut datang merenggutnya, dan setelah itu orang melupakannya. Kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakininya telah menempatkan kehidupan dan sejarah hidupnya pada kedudukan tinggi dalam deretan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang suci. Banyak di antara orang-orang terkemuka
baik golongan berpengaruh maupun orang kaya, yang tidak berhasil mendapatkan meski hanya 1/10 dari keharuman nama yang diperoleh Bilal, si budak Habsyah ini. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh kemuliaan yang dicapai oleh Bilal. Kehitaman warna kulit, kerendahan kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia selama itu sebagai budak, sekali-kali tidaklah menutup pintu baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang dirintis oleh kebenaran, keyakinan, kesucian, dan kesungguhannya setelah ia memasuki agama Islam. Semua itu terjadi karena dalam neraca penilaian dan penghormatan yang diberikan oleh orang-orang kepadanya hanyalah kekaguman terhadap kedudukan tinggi yang tidak semestinya. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak menentu, tidak berdaya, dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki satu hak pun dalam hidupnya. Budak adalah milik tuannya yang telah membeli dengan hartanya, dan kerjanya berada di tengah hewan ternak. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak menentu, tidak berdaya, dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki suatu hak pun dalam hidupnya. Budak adalah milik tuannya yang telah membeli dengan hartanya, dan kerjanya berada di tengah hewan ternak, pulang balik di antara unta dan domba tuannya. Menurut dugaan mereka, makhluk seperti ini tidak akan mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Ternyata Bilal tidak seperti yang diduga oleh kebanyakan orang. Buktinya, ia mampu mencapai derajat keimanan yang sulit dicapai oleh orang lain. Ia menjadi muazin pertama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam, sebuah amal yang menjadi dambaan bagi setiap pemimpin dan pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia, Bilal bin Rabah. Seperti apakah sejatinya kepahlawanan kebesaran yang disandang oleh ketiga kata ini? Bilal bin Rabah, ia seorang Habasyah dari golongan orang yang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak Bani Jumnah di kota Mekah, karena ibunya salah seorang hamba sahaya mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak-budak lainnya. Hari-harinya berlalu dalam rutinitas yang gersang. Tidak ada satu hari pun yang istimewa baginya. Ia tidak menaruh harapan apapun pada hari esok. Pada akhirnya berita-berita mengenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sampai ke telinganya, yakni ketika orang Mekah menyampaikan berita itu dari mulut ke mulut. Selain itu, ia juga mendengarkan perbincangan majikannya bersama para tamunya, terutama majikannya Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Bani Jumah, yaitu kabilah yang menjadi majikan yang dipertuan oleh Bilal. Sekian lama Bilal mendengarkan ketika Umayyah membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan kawan-kawannya maupun sesama anggota sukunya, dan mengeluarkan kata-kata berbisa penuh dengan rasa amarah, tuduhan, dan kebencian. Di antara poin yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu ialah sifat-sifat yang melukiskan agama yang baru baginya. Menurutnya, sifat-sifat itu merupakan perkara baru bila dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Selain itu, di antara ucapan-ucapan yang keras penuh ancaman itu, Bilal juga mendengar pengakuan mereka atas kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tentang kejujuran dan kepercayaan beliau. Begitulah Bilal mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad SAW berdusta atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Namun kita terpaksa menuduhnya demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba memasuki agamanya. Bilal mendengar mereka memperbincangkan kesetiaan Rasulullah SAW dalam menjaga amanah, tentang kejujuran dan ketulusan beliau, tentang akhlak dan kepribadian beliau. Bilal juga mendengar mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang mendorong mereka menentang dan memusuhinya. Pertama adalah kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya, dan kedua adalah kekhawatiran mereka terhadap kedudukan Quraisy saat itu. Kedudukan yang mereka peroleh sebagai imbalan kedudukan mereka menjadi pusat keagamaan, kiblat peribadatan, dan ritual haji di seluruh jazirah Arab. Alasan selanjutnya adalah kedengkian terhadap Bani Hashim. Mengapa Nabi dan Rasul itu muncul dari golongan ini dan bukan dari pihak mereka? Suatu hari Bilal bin Rabah melihat cahaya ilahi, dan dari dalam lubuk hatinya yang suci murni timbul keinginan untuk menyambut sebuah pilihan utama. Karena itulah ia menjumpai Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Tidak lama setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal pun tercium dan beredar di kepala tuan-tuannya dari Bani Jummah, yakni kepala-kepala yang selama ini dikuasai oleh kesombongan dan ditindih oleh kecongkaan. Karena itu tidak aneh bila setan-setan di muka bumi bersarang di dalam dada Umayyah bin Khalaf yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Kini budak mereka orang Habasyah itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Namun hati Umayyah mengatakan, tidak apa-apa. Matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu, katanya. Sekali-kali tidak. Bukan saja sang surya itu akan tenggelam dengan Islamnya Bilal, bahkan suatu hari kelak matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu. Bilal sendiri bukan saja ia mendapatkan kedudukan yang merupakan kehormatan bagi Islam semata, walau Islam memang lebih berhak untuk itu, melainkan juga merupakan kehormatan bagi kemanusiaan secara umum. Ia telah menjadi sasaran berbagai macam siksaan seperti dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Allah seolah-olah menjadikannya sebagai cermin bagi umat manusia, bahwa hitamnya warna kulit dan perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa. Asal saja ia beriman dan taat kepada penciptanya, serta memegang teguh hak-haknya. Bilal memberikan pelajaran kepada orang-orang yang semasa dengannya, juga bagi orang-orang pada zaman kapanpun yang seagama dengannya. Bahkan bagi pengikut-pengikut agama lain, suatu pelajaran berharga yang menjelaskan bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat dibeli dengan emas separuh bumi, atau dengan siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Dalam keadaan telanjang ia dibaringkan di atas bara agar ia meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya. Namun Bilal menolak. Karena itu budak Habsyah yang lemah dan tidak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah SAW dan Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam persoalan penghormati hati nurani dan mempertahankan kebebasan serta kemerdekaannya. Suatu saat pada tengah hari bolong, ketika padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam,
Orang-orang Quraisy membawanya keluar lalu melemparkannya ke pasir yang panas bagai api yang menyala dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar yang juga panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari, hingga karena dahsyatnya hati beberapa orang di antara algojo menaruh kasihan kepadanya dan melunak. Mereka berjanji dan bersedia melepaskannya asal saja ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik, walau dengan sepatah kata sekalipun. Tidak usah lebih yang akan menjaga nama baik mereka di mata umum, hingga tidak menjadi buah pembicaraan bagi orang-orang Quraisy bahwa mereka telah mengalah dan bertekuk lutut kepada seorang budak yang gigih dan keras kepala. Namun, walau sepatah kata yang dapat diucapkan bukan dari lubuk hati dan yang dapat menembus nyawa dan hidupnya tanpa kehilangan iman dan melepas keyakinannya, Bilal tidak ingin mengucapkannya. Begitulah ia menolak mengucapkan hal itu, dan sebagai gantinya ia mengulang-ulang senandungnya yang abadi, Ahad, Ahad. Para algojo itu pun memaksakannya, katakanlah seperti yang kami katakan. Tetapi dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menjengkelkan, Bilal menjawab, lidahku tidak dapat mengucapkannya. Bilal tetap menjalani deran panas dan tindihan batu hingga ketika hari petang mereka menegakkan badannya dan mengikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling perbukitan dan jalan-jalan di Mekah. Sedangkan kedua bibir Bilal terus-menerus melakukan senandung sucinya, Ahad, Ahad. Bila malam telah tiba, orang-orang itu pun menawarkan kepadanya, besok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku, Lata dan Uzza. Setelah itu kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Kami telah letih menyiksamu. Seolah-olah kami sendirilah yang disiksa. Namun dapat dipastikan Bilal akan menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut Ahad, Ahad. Karena tidak dapat menahan gusar dan murka, Umayyah meninju Bilal sambil berteriak, kesialan apa yang menimpa kami disebabkan olehmu, wahai budak celaka. Demi Lata dan Uzza, aku akan menjadikan dirimu sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka. Dengan keyakinan seorang mukmin dan kebesaran seorang suci, Bilal menjawab, Ahad, Ahad. Orang-orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh belas kasihan kepadanya, kembali membujuk dan mengajukan tawaran. Mereka berkata kepada Umayyah, biarkanlah dia, wahai Umayyah. Demi Lata, ia tidak akan disiksa lagi setelah hari ini. Bilal ini anak buah kita, bukankah ibunya budak kita? Ia tentu tidak akan rela bila dengan keislamannya itu nama kita menjadi ejekan dan cemoohan bagi bangsa Quraisy. Bilal menatap tajam wajah para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tiba-tiba ketegangan itu menjadi kendur oleh senyuman bagai cahaya fajar dari mulut Bilal. Dengan ketenangan yang dapat mengguncangkan mereka, ia kembali berkata, Ahad, Ahad. Waktu siang telah tiba dan tepat menjelang waktu zuhur, Bilal pun dibawa orang ke padang pasir lagi. Bilal tetap sabar dan tabah, tenang, tidak goyah. Saat mereka menyiksanya, tiba-tiba Abu Bakar Asy-Syiddiq datang dan berkata, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan, Robku ialah Allah?
Kemudian ia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Ambillah tebusan yang lebih besar daripada harganya dariku, lalu bebaskan dia." Umayyah saat itu bagai orang yang hampir tenggelam. Tiba-tiba diselamatkan oleh sampan penolong. Hatinya lega dan merasa sangat beruntung saat mendengar Abu Bakar hendak menebus budaknya. Dia telah putus asa untuk menundukkan Bilal. Selain itu, mereka adalah para pedagang. Sehingga dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak akan diperoleh dengan jalan membunuhnya. Akhirnya, Bilal dijual kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya. Dan dengan demikian, Bilal pun tampil mengambil tempatnya di dalam lingkungan orang-orang merdeka. Ketika Asy-Syiddiq menggandeng lengan Bilal dan membawanya ke alam bebas, Umayyah berkata kepadanya, "Bawalah ia demi Lata dan Uzza. Seandainya harga tebusannya tidak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepaskan juga." Abu Bakar tahu bagaimana keputusasaan dan kepahitan akibat kegagalan yang tersirat dalam ucapan itu, hingga lebih baik tidak melayaninya. Tetapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tidak berbeda dengan dirinya, ia pun membalas kata-kata Umayyah. "Demi Allah, andainya kalian tidak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, aku pasti akan membayarnya." Setelah itu, Abu Bakar pergi bersama sahabatnya itu menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasan Bilal. Saat itu pun bagaikan hari raya besar. Setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Lantas, siapakah kiranya yang akan menjadi muadzin untuk sholat itu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh pelosok? Orang itu ialah Bilal, yang telah menyerukan "Ahad, Ahad", ucapan yang selalu ia lantunkan sejak 13 tahun yang lalu. Sementara siksaan terus mendera dan menyiksa tubuhnya. Pada hari itu, pilihan Rasulullah SAW jatuh pada dirinya sebagai muazin pertama dalam Islam dengan suara yang merdu dan empuk. Bilal mengisi hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara suaranya menggemakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Suatu saat terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah. Pertempuran berkecamuk dengan sangat sengit dan dahsyatnya. Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama pada masa Islam itu, yaitu Perang Badar, yang sebagai semboyannya dititahkan oleh Rasulullah SAW menggunakan ucapan Ahad, Ahad. Dalam peperangan ini, Quraisy mengerahkan tenaga intinya. Para pemuka Quraisy pun terjun untuk menemui tempat kematian mereka. Pada mulanya, Umayyah bin Khalaf yang tidak lain merupakan bekas majikan Bilal yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, tidak hendak ikut dalam peperangan itu. Ia sebenarnya enggan untuk berangkat, kalau saja rekannya yang bernama Uqbah bin Abu Mu'ayth tidak menghampirinya setelah ia mendengar keengganan dan sifat pengecutnya itu. Uqbah menghampirinya sambil membawa anglo yang biasanya digunakan oleh wanita untuk mengasapi tubuh dengan wewangian di tangan kanannya. Setelah sampai berhadapan muka dengan Umayyah yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah kaumnya, Uqbah meletakkan anglo itu di hadapannya seraya berkata, "Wahai Abu Ali, terimalah dan pergunakanlah anglo ini, karena kamu tidak lebih dari seorang wanita." "Keparat, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah geram. Akhirnya, tanpa bisa mengelak, ia terpaksa ikut berangkat dalam peperangan itu bersama kawan-kawannya. Rahasia takdir apakah kiranya yang bersembunyi di balik peristiwa ini? Sebelum itu, Uqbah bin Abu Mu'ayth adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan kaum muslimin yang tidak berdaya lainnya. Sekarang, ia pula lah yang mendesaknya supaya ikut dalam perang Badar, tempat ia akan menemui ajalnya sekaligus tempat kematian Uqbah itu sendiri. Sekali lagi, Umayyah pada waktu itu keberatan dan enggan untuk ikut dalam peperangan. Dan kalau bukan karena desakan Uqbah dengan cara sebagai kita ketahui itu, ia tidak akan turut serta di dalamnya. Tetapi rencana Allah pasti berlaku. Umayyah harus ikut. Ada piutang lama antara dirinya dan salah seorang hamba Allah yang kini datang saatnya untuk diselesaikan. Allah tidak pernah tidur. Bagaimanapun kalian memperlakukan orang, maka seperti itu pula kalian akan diperlakukan orang lain. Takdir ini memang harus terjadi pada orang sombong. Uqbah yang katanya didengar oleh Umayyah dan kemauannya untuk menyiksa orang-orang mukmin yang tidak berdosa diturutinya, kini justru menjadi orang yang menyeretnya ke liang kubur. Di tangan siapakah kematiannya? Di tangan Bilal? Tidak lain di tangan Bilal sendiri. Tangan yang oleh Umayyah dulu ikat dengan rantai, sedangkan pemiliknya didera dan disiksa. Dengan tangan itu pula pada hari itu, yaitu waktu perang Badar yang merupakan saat yang tepat dan diatur oleh takdir,
Utang piutang pun diselesaikan dan perhitungan dengan algojo-algojo Quraisy yang telah menimpakan penghinaan dan kezaliman terhadap orang-orang mukmin pun dilaksanakan. Peristiwa ini terjadi secara sempurna, ditambah atau dibumbui. Ketika pertempuran di antara dua pihak telah dimulai dan barisan kaum muslimin maju bergerak dengan semboyannya, "Ahad, Ahad!" Jantung Umayyah bagai tercabut dari akarnya dan rasa takut menguasai dirinya. Kalimat yang kemarin diulang-ulang oleh hambanya di bawah tekanan siksa dan dera sekarang telah menjadi semboyan dari suatu agama secara utuh dan dari suatu umat yang baru saja keseluruhan. Ahad, Ahad. Mengapa secepat itu ucapan itu berkembang? Ini adalah pertumbuhan yang sangat cepat. Pertempuran telah berkecamuk dan pedang bertemu pedang. Ketika perang telah hampir usai, Umayyah melihat sekilas keberadaan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun segera berlindung kepadanya dan meminta agar menjadi tawanannya dengan harapan dapat menyelamatkan nyawanya. Permintaan itu dikabulkan oleh Abdurrahman dan ia bersedia melindunginya. Di tengah-tengah hiruk pikuk perang, Abdurrahman membawa Umayyah ke tempat para tawanan. Namun di tengah, Bilal sepintas melihatnya dan langsung berteriak, "Ini dia gembongan kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Biarkanlah aku mati daripada orang ini selamat." Seiring dengan teriakan itu, Bilal mengangkat pedangnya hendak memenggal kepala yang selama ini menjadi besar disebabkan kecongkaan dan kesombongan. Namun Abdurrahman berkata kepadanya, "Wahai Bilal, ia tawananku." "Tawanan? Bukankah pertempuran masih berkobar dan roda peperangan masih berputar?" tanya Bilal keheranan. "Bagaimana mungkin ia menjadi tawanan, sedangkan belum lama berselang senjatanya menghujam di tubuh kaum muslimin yang sampai sekarang masih meneteskan darahnya?" Tidak bagi Bilal, itu artinya ejekan dan penindasan. Cukuplah selama ini Umayyah mengolok-olok dan melakukan penindasan. Ia telah menindas demikian rupa. Hingga hari ini tidak ada lagi kesempatan tersisa. Dalam keadaan segawat ini, dalam momen yang menentukan ini, Bilal melihat bahwa dirinya tidak akan mampu mematahkan perlindungan saudaranya seiman, Abdurrahman bin Auf. Karena itulah ia berteriak dengan suara sekeras-kerasnya kepada kaum muslimin, "Wahai para penolong agama Allah, inilah gembongan kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Lebih baik aku mati daripada ia dibiarkan lolos." Seketika itu pula serombongan kaum muslimin berdatangan dengan pedang penyebar maut di tangan mereka dan mengepung Umayyah bersama putranya. Abdurrahman bin Auf tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan ia tidak mampu melindungi bajunya yang telah terkoyak-koyak oleh desakan orang-orang banyak. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah rubuh oleh tebasan pedang-pedang itu lama sekali. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu, sementara suaranya yang nyaring mengumandangkan, "Ahad, Ahad." Saya pikir kita tidak perlu membahas keutamaan toleransi dari pihak Bilal dalam suasana seperti itu. Namun, seandainya pertemuan antara Bilal dengan Umayyah terjadi pada suasana lain, bolehkah kita meminta kepadanya agar memberi maaf? Yang tidak mungkin ditolak oleh Bilal, sosok yang keimanan dan ketakwaannya sangat tinggi. Sebagaimana kita ketahui, mereka bertemu di medan laga. Tiap-tiap pihak datang ke arena pertarungan itu dengan tujuan menghancurkan pihak lawannya. Pedang dan tombak berkelebat, para korban berguguran, dan maut merajalela berseliweran. Tiba-tiba pada saat seperti itu,
Bilal melihat Umayyah yang tidak sejengkal pun dari tubuhnya luput dari bekas kekejaman dan siksaan Umayyah. Sekali lagi, di manakah Bilal melihat Umayyah dan dalam suasana apa? Bilal melihatnya dalam kancah pertempuran. Umayyah memenggal kepala kaum muslimin yang ditemuinya, dan seandainya ia dapat kesempatan untuk memenggal kepala Bilal pada saat itu, tentu ia tidak akan menyia-siakan kesempatan itu. Itulah keadaan yang terjadi saat kedua laki-laki itu berhadapan muka. Dengan demikian, tidaklah adil menurut logika bila kita bertanya kepada Bilal, mengapa ia tidak memberi maaf dengan sebaik-baiknya? Hari demi hari terus berganti, dan tibalah saatnya Mekah dibebaskan. Dengan mengemandai 10.000 kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sambil mengucapkan syukur dan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berhala oleh Quraisy yang jumlah bilangan hari dalam setahun yakni tidak kurang dari 360 buah berhala. Kebenaran telah datang dan kebatilan pun hancur lebur. Mulai hari itu tidak ada lagi Lata, Uzza atau Hubal. Sejak itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala, dan tidak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dialah Rabb yang maha tunggal lagi esa, maha tinggi lagi besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai teman. Baru saja masuk, beliau telah berhadapan dengan sebuah patung pahatan. Ia menggambarkan Ibrahim alaihissalam sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah sangat murka. Beliau bersabda, semoga mereka dihancurkan Allah. Nenek moyang kita tidak pernah melakukan perjudian seperti ini. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, melainkan seorang yang beragama suci dan seorang Muslim, dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Bilal pun mengumandangkan seruan azan. Alangkah mengharukan saat itu. Denyut nadi kehidupan di Mekah terhenti, dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati khusyuk dan secara berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan Bilal. Orang-orang musyrik di rumahnya masing-masing hampir tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hatinya, inikah dia Muhammad dengan orang-orang miskinnya yang kemarin terusir meninggalkan kampung halamannya? Benarkan itu dia yang mereka usir, mereka perangi, dan mereka bunuh keluarga yang paling dicintainya serta kerabat yang paling dekat kepadanya? Betulkah itu dia yang beberapa saat yang lalu nyawa mereka berada di tangannya? Memaklumkan kepada mereka, pergilah kalian, karena kalian semua bebas. 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk di pekarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan pemandangan itu, yaitu ketika Bilal menginjak-injak berhala mereka dengan kedua telapak kakinya. Kemudian di atas reruntuhannya yang telah hancur luluh, Bilal menyandungkan suara azan yang berkumandang di seluruh pelosok Mekah. Tidak ubahnya suara azan yang berkumandang di seluruh pelosok Mekah, tidak ubahnya bagai tiupan angin di musim semi. 3 orang itu ialah Abu Sufyan bin Harb yang telah masuk Islam beberapa saat yang lalu, Attab bin Usaid dan Al-Harith bin Hisham. Kedua orang ini belum masuk Islam. Attab berkata sambil memandangi Bilal yang sedang menyuarakan azan. Sungguh Usaid, ayahnya yang telah mati, telah dimuliakan Allah, karena ia tidak mendengar sesuatu yang sangat dibencinya. Al-Haris menyahut, demi Allah,
Seandainya aku tahu bahwa Muhammad SAW itu di pihak yang benar, aku pasti mengikutinya. Abu Sufyan yang memang cerdas itu menukas pembicaraan kedua sahabatnya dengan ungkapan, "Aku tidak akan mengatakan sesuatu, karena seandainya aku berkata, kerikil-kerikil ini pasti akan mengabarkannya." Ketika Nabi SAW meninggalkan Ka'bah, beliau melihat mereka, lalu dalam sekejap waktu beliau membaca wajah-wajah mereka. Kemudian dengan kedua mata yang bersinar dengan cahaya ilahi, beliau bersabda kepada mereka, "Aku tahu apa yang telah kalian katakan tadi." Beliau menceritakan apa yang mereka katakan sebelumnya. Al-Haris dan Atta pun berseru, "Kami menyaksikan bahwa Anda adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak seorang pun mendengarkan pembicaraan kami, hingga kami dapat menuduh bahwa ia telah menyampaikannya kepada Anda." Sekarang menghadapi Bilal dengan pandangan baru, dalam lubuk hati mereka bergema kembali kalimat-kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah SAW pada awal memasuki Mekah. "Wahai orang-orang Quraisy, Allah telah melenyapkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Manusia itu bermula dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah." Bilal melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah SAW dan ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata pada masa hidupnya. Ia tetap menjadi muazin, menjaga serta menghidupkan syiar agama besar ini yang telah membebaskan dirinya dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Kedudukan Islam semakin tinggi, demikian pula kaum muslimin. Taraf dan derajat mereka ikut naik, dan Bilal semakin lama semakin dekat di hati Rasulullah SAW. Beliau pernah menyatakan dirinya sebagai seorang laki-laki penduduk surga. Tetapi sikapnya tidak berubah. Tetap seperti biasa, mulia dan besar hati yang selalu memandang dirinya tidak lebih daripada seorang Habasyah yang kemarin menjadi budak. Suatu hari ia pergi meminang 2 orang wanita untuk calon istrinya sendiri dan saudaranya. Ia berkata kepada orang tua kedua wanita itu, "Saya ini Bilal dan ini saudaraku. Kami berasal dari bangsa budak Habasyah. Pada mulanya kami berbeda dalam kesesatan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Kami sebelumnya adalah budak-budak belian, lalu dimerdekakan oleh Allah. Jika pinangan kami Anda terima, segala puji bagi Allah. Namun bila Anda tolak, Allah Maha Besar." Rasulullah SAW kembali ke hadirat ilahi dalam keadaan ridho dan diridhoi. Penanggung jawab kaum muslimin sepertinggal beliau dibebankan di atas pundak khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat Bilal pergi menjumpai khalifah Rasulullah tersebut untuk menyampaikan isi hatinya. Ia berkata, "Wahai khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, amal yang paling utama bagi orang beriman adalah berjihad fi sabilillah. Jadi apa maksudmu wahai Bilal?" tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia," jawab Bilal. "Siapa lagi yang akan menjadi muazin bagi kami nanti?" tanya Abu Bakar. Dengan air mata berlinang, Bilal menjawab, "Saya tidak akan menjadi muazin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." "Tidak, tetaplah tinggal di sini hai Bilal dan menjadi muazin kami. Seandainya Anda memerdekakan saya dahulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah, saya terima permintaan Anda itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Saya memerdekakan kamu itu semata-mata karena Allah, wahai Bilal." Mengenai kehidupan Bilal selanjutnya,
ada perbedaan pendapat di antara para ahli riwayat. Sebagian meriwayatkan bahwa ia pergi ke Syria dan menetap di sana sebagai mujahid dan penjaga perbatasan wilayah Islam. Menurut pendapat lain, ia menerima permintaan Abu Bakar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Kemudian setelah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat sebagai khalifah, Bilal minta izin dan mohon diri kepadanya lalu berangkat ke Syria. Bagaimanapun juga, Bilal telah mendedikasikan sisa hidup dan usianya untuk berjuang menjaga benteng-benteng Islam di perbatasan dan membulatkan tekadnya untuk dapat menjumpai wafat Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan sedang melakukan amal yang paling disukai oleh keduanya. Suaranya yang merdu, tulus dan penuh wibawa itu tidak lagi mengumandangkan azan seperti biasa. Itu karena setiap kali membaca Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenangan lamanya bangkit kembali dan suaranya tertelan oleh kesedihan, digantikan oleh cucuran air mata. Azannya yang terakhir ialah ketika Umar sebagai Amirul Mukminin datang ke Syria. Orang-orang yang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada khalifah agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu solat saja. Amirul Mukminin memanggil Bilal dan ketika waktu solat telah tiba, ia meminta dirinya agar menjadi muazin. Bilal pun naik ke menara dan memandangkan azan para sahabatnya yang pernah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Bilal menjadi muazinnya menangis dan mencucurkan air mata. Mereka menangis seolah-olah tidak pernah menangis sebelumnya, dan yang paling keras tangisnya di antara mereka ialah Umar. Bilal berpulang ke rahmatullah di Syria sebagai pejuang di jalan Allah. Seperti keinginannya, di perbumi Damaskus sekarang terpendam kerangka dan tulang belulang milik pribadi yang besar di antara manusia, yang sangat teguh dan tangguh pendiriannya dalam mempertahankan keyakinan dan keimanan. Baik sahabat Tua Masjid rahimakumullah, sekian dulu kisah dari Bilal, sahabat Nabi, dari biografi 60 sahabat Nabi diceritakan. Semoga kisah Bilal ini bisa menjadi inspirasi untuk kita dari segi keimanan, untuk istiqomah terhadap ajaran Islam yang telah dibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari kami yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.